Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan materi kita tentang sifat koligatif larutan. Nah, diulangi. Sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P, penurunan titik beku, delta TF, kenaikan titik didih, delta TB, dan tekanan osmosis dilambangkan dengan B. Kembali diingatkan, sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 1 dari 4 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Penting untuk diingat, tekanan dilambangkan oleh P kapital yang artinya pressure. Nah, sedangkan massa pelarut itu dilambangkan dengan P kecil untuk menentukan molalitas. Jadi, perlu diingat, tekanan itu P kapital, sedangkan massa pelarut itu P kecil. Jangan sampai tertukar ya. Nah, ini ilustrasi ketika kita menjemur pakaian. Nah, pakaian kita basah, kemudian kita jemur di bawah terik matahari, kemudian air yang masih melekat di baju menguap, kemudian pakaian kita menjadi kering. Nah, penguapan itu sendiri adalah proses perubahan wujud dari suatu cairan menjadi gas. Setiap zat cair memiliki kecepatan menguap yang berbeda-beda, tergantung jenis dan suhunya. Semakin besar suhu suatu zat cair, maka akan semakin cepat pula mengalami penguapan. Nah, ketika kita memanaskan air, di sini dibuat dalam sistem tertutup. Saat air dipanaskan, sebagian molekul air akan menguap dan berada di atas permukaan air. Nah, kemudian setelah dipanaskan terus-menerus, maka uap air tersebut akan terbentuk kembali menjadi air. Dan yang masih dalam bentuk cairan menguap kembali menjadi uap air. Begitu juga seterusnya. Maka ini akan membentuk suatu kesetimbangan. Nah, tekanan yang ditimbulkan saat terjadinya kondisi kesetimbangan ini disebut dengan tekanan uap jenuh, yaitu pada saat uap terbentuk kembali menjadi air dan air terbentuk kembali menjadi uap, yang kita sebut sebagai keadaan setimbang. Bagaimana jika di dalam air dimasukkan zat terlarut? Apakah akan berpengaruh terhadap tekanan uap jenuhnya? Di sini kita gunakan gula sebagai zat terlarut. Nah, ternyata penambahan gula ke pelarut atau air akan menghalangi molekul air untuk menguap, sehingga tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut. Penambahan zat terlarut dalam suatu pelarut yang menjadi larutan akan menurunkan tekanan uapnya. Jadi, ketika kita tambahkan zat terlarut, maka itu akan menyebabkan penurunan tekanan uap sesuai dengan peristiwa yang ditampilkan sebelumnya. Penambahan zat terlarut dalam suatu pelarut atau ketika sudah menjadi larutan akan menurunkan tekanan uapnya. Bisa kita tulis P larutan atau tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Bisa kita tuliskan P kurang dari P0, atau kita bisa tuliskan penurunan tekanan uap adalah P0 dikurang P, atau selisih tekanan uap murni dikurang dengan tekanan uap larutan. Ya, delta P kita tuliskan sebagai penurunan tekanan uap, P0 tekanan uap pelarut murni, dan P yaitu tekanan uap larutan. Pada tahun 1887 sampai 1888, seorang ilmuwan kimia bernama Francois Marie Roth, dia meneliti tentang hubungan tekanan uap dengan konsentrasi zat terlarut. Saat itu, simpulan dari penelitiannya adalah tekanan suatu larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya, sehingga sekarang dikenal sebagai hukum Roth.
kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. P sama dengan X pelarut dikali P0. P itu adalah tekanan uap larutan, X pelarut itu fraksi mol pelarut, dan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Sebelumnya kita sudah memiliki persamaan delta P sama dengan P0 dikurang P, atau penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurang dengan tekanan uap larutan. Kita juga sudah mendapatkan persamaan dari hukum Rolle tadi, P sama dengan X pelarut dikali P0. Nah, kita substitusikan P dari hukum Rolle ini ke persamaan sebelumnya, sehingga kita peroleh delta P sama dengan P0 dikurang X pelarut dikali P0. Kita juga sudah punya persamaan X terlarut sama dengan 1 dikurang X pelarut, atau fraksi mol terlarut sama dengan 1 dikurang fraksi mol pelarut. Maka kita substitusikan juga delta P sama dengan P0 dikali 1 min X pelarut. Maka kita dapatkan persamaan delta P sama dengan P0 dikali X terlarut, atau penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol terlarut. Perlu diketahui, persamaan delta P sama dengan P0 dikali X terlarut ini hanya berlaku untuk zat-zat non-elektrolit saja, misalnya gula dan urea. Sedangkan untuk zat-zat elektrolit, maka nanti harus dikalikan dulu dengan I atau faktor Van Hoff. Namun, untuk zat-zat elektrolit ini akan kita bahas pada video berikutnya. Sekarang kita bahas contoh soal. Contoh soal pertama, fraksi mol urea dalam air adalah 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 17,5 mm Hg. Tentukan tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. Kita tuliskan diketahui X terlarut atau X urea sama dengan 0,2, P0 sama dengan 17,5 mm Hg, dan ditanyakan adalah P atau tekanan uap jenuh larutan. Kita bisa jawab, untuk mencari tekanan uap larutan, rumusnya adalah P sama dengan P0 dikurang delta P. Data kita yang ada baru P0, maka kita cari dulu delta P-nya. Dengan persamaan delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 3,5 mm Hg. Nah, kemudian tinggal kita kurangkan P0 dikurang delta P. P0-nya 17,5, delta P-nya 3,5, maka hasilnya adalah 14 mm Hg. Soal kedua, tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan 10% massa glukosa C6H12O6 dalam air jika diketahui tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 24 mm Hg. Oke, diketahui massa glukosanya 10%, P0 atau tekanan uap pelarut murninya 24 mm Hg, dan mR glukosanya adalah 180 gram per mol. Yang ditanya adalah delta P atau penurunan tekanan uapnya. Nah, kita bisa selesaikan. Untuk mencari delta P, maka persamaannya P0 dikali X terlarut. Kita sudah punya data P0, maka kita tinggal mencari X terlarut atau fraksi mol zat terlarut. Nah, di sini kita misalkan larutannya adalah 100 gram, maka massa glukosanya tinggal kita kalikan dengan 100 gram. 10% dikali 100 gram sama dengan 10 gram. Nah, ketika kita sudah memperoleh massa glukosa, maka kita juga bisa mencari massa air. Tinggal dikurangkan 100 dikurang 10 gram. Massa air yaitu 90 gram. Dapat massanya, maka kita bisa mencari mol dari glukosa dan air. Mol glukosa kita peroleh
Dari 10 gram per 180 gram per mol sama dengan 0,0555 mol, sedangkan mol air 90 per 18 gram per mol sama dengan 5 mol. Kita bisa menentukan X zat terlarut atau X glukosa sama dengan mol glukosa dibagi mol glukosa ditambah mol air. Hasil akhirnya adalah 0,011 untuk fraksi mol zat terlarut. Sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan awal tadi, P0 dikali X glukosa sama dengan 24 mm Hg dikali 0,01. Hasilnya adalah penurunan tekanan uap jenuh sebesar 0,24 mm Hg. Demikian untuk penjelasan sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita bisa berlanjut di video berikutnya. Terima kasih.